Halo, assalamualaikum. Saya nggak tahu persis kenapa Xiaomi ngasih akhiran aktif di TWS earphone terbaru mereka. Yang jelas harganya sangat terjangkau 199.000 saja. Dan tentunya saya sudah mengatur ekspektasi agar tak terlalu tinggi pada Redmi Buds 4 Active ini. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Begitu membuka boxnya pun, saya sudah harus maklum bahwa earphone ini nggak dikasih kabel charger. Saya sendiri no problemo karena semua TWS earphone saya itu nggak pernah dikeluarin juga kabelnya ya, nggak pernah dipakai. Toh portnya memang sudah umum juga, kan sudah Type-C. Lanjut ke charging case warna hitam yang didominasi oleh finishing matte ini, feels-nya juga generik banget. Tapi untungnya sudah teruji secara terpaksa. Jadi pernah jatuh oleh saya dari ketinggian sekitar ya 1,5 meter lah ya paling tinggi. Ke lantai jatuhnya alhamdulillah aman, meski ringan ternyata plastiknya durable. Lanjut ke earbuds-nya, penampakannya pun nggak bikin selera. Asli minimalis banget, tapi dalam artian nampak terlalu sederhana. Untung saja saat dikenakan sih ini nyaman ya, meski isolasinya tidak terlalu ketat. Dan jangan berharap ada fitur ANC, itu terlalu ya namanya. Redmi Buds 4 Active ini bahkan hanya support kodek SBC. Untungnya dia sudah menggunakan Bluetooth terbaru versi 5.3 dan memiliki driver sebesar 12 mm di tiap buds-nya. Sudah memiliki rating IPX4 untuk ketahanan air, earphone ini juga punya noise cancelling untuk perekaman suara saat bertelepon. Dan memang fungsi ini bekerja baik ya untuk kelas harganya. Noise juga cukup teredam terutama saat kita juga berhenti bicara ya. Oke, coba saja dengarkan sampelnya berikut ini supaya mengerti maksud saya. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan Redmi Buds 4 Active yang harganya hanya Rp199.000. Silahkan disimak mikrofonnya bagus atau tidak. Ada suara ayam berkokok, kedengeran nggak ke sini ya. Kemudian akan saya ganggu suaranya dengan dengan kipas angin yang bisa menyala ini. Sudah menyala di level 1 sekarang dan sudah di level 2, sekarang paling kencang di level 3. Terakhir saya cek, waktu saya berhenti bicara, ini kipasnya nggak kedengeran juga. Silahkan cek. Oke, saya akan berusaha untuk bicara kembali dan bandingkan ya suara kipasnya tadi dengan sekarang. Apakah ketika saya bicara, kipasnya ikut kedengaran juga? Dan sekarang ketika saya berbicara tanpa kipas, gimana? Apakah lebih clear sekarang? Jelas ya kalau lebih clear. Cuma apakah suara saya lebih bulat sekarang? Lebih nggak putus-putus? Lebih nggak cempreng? Komen ya. Oke, saya tambahkan deh, karakter mikrofonnya mungkin tak terlalu natural, terasa bergaung seperti berbicara di dalam kamar mandi. Tapi gain dan detailnya sih cukup ya, hanya dari 2 kali pengujian untuk merekam suara yang saya lakukan, selalu ada bagian yang skip atau terputus entah kenapa. By the way, earphone ini juga didukung aplikasi Xiaomi Earbuds. Cuma di dalamnya kita hanya bisa nyalakan low latency mode saja, nggak ada fitur lain-lain lagi. Tapi kabar baiknya, Redmi Buds 4 Active ini sudah mendukung Google Fast Pair. Jadi rada gaya lah ya, ada pop-up pas pairing di smartphone Android dan bisa connect dengan mudah di smartphone Android lain yang sudah login akun Gmail yang sama. Sementara latency rasanya aman saat saya pakai menonton Shin Kamen Rider di Amazon Prime Video. Buat main PUBG Mobile masih ada slight delay ya saat gerakan meloncat dan mendarat, dan ekor langkah saat berhenti berlari itu antara 2-4 langkah. Nyalakan gaming mode dan gerakan-gerakan sudah terasa sinkron, on point, dan ekor langkah tersisa maksimal 2 langkah saja. Jadi mode low latency ini saya nilai signifikan ya, membantu. Dan kita masuk ke pengujian kualitasnya, di mana di bass shaker test yang saya lakukan, ada minor rattle yang terdengar sepanjang tes. Meski tidak akan terdengar saat digunakan menyetel lagu, tapi ini pantas jadi catatan penting ya. Sementara tes virtualisasi arah suara bisa dilewati dengan baik, 8+1 arah bisa dihadirkan dengan akurat, meski arah surround dan juga back itu terasa lebih dekat ke tengah. Dan untuk karakter suaranya, saya nilai ini cenderung bright ya. Kok nggak uam ya, tumben ya. Jadi bassnya itu bumi, tapi agak mendem, mundur dan juga agak boxy.
Kurang bulat, kurang empuk, dan nggak nonjok ya bassnya itu rasanya. Malah kadang sektor low ini terasa sember dan agak tajam. Bingung saya juga kenapa bisa begini. Karena biasanya level harga segini nonjolin bass yang bagus kan. Kalau ini justru vokalnya yang bagus, cukup natural, clear dan juga balance meski rasanya sekali lagi powernya kurang. Treble string cukup sparkling dan tergolong enjoyable, tidak runcing. Dan sekali lagi secara umum saya merasa powernya ini rada kurang. Kalau karakter suara saya kembalikan ke masing-masing ya, silakan sesuaikan dengan preferensi atau selera. Cuma kalau dinilai dari fitur, build quality, mikrofon hingga power suaranya gitu, saya sulit memberikan rekomendasi untuk TWS Earphone yang satu ini. Persaingannya cukup kejam loh di harga segini. Ada duet soundcore yaitu R50i dan A20i atau si banting harga Oppo Enco Buds 2 yang rasa-rasanya lebih worth it untuk dipinang. Sungguh ending yang menyedihkan. Saya berharap tadinya ada satu sektor saja yang bisa dibanggakan dari Redmi Buds 4 Active ini. Tapi ya sudahlah ya. Saya pamit saja deh kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.